Ya, selamat malam. Kami ingin menyelesaikan tugas dari komunikasi massa. Kebetulan pada malam hari ini kami akan mewawancarai Mbak Sema Ya. Bahrak ya, sebagai asisten produser dan juga presenter salah satu acara Buletin Indonesia Malam. Betul. Oke. Oke, langsung ke pertanyaannya aja ya Mbak ya. Oke, saya dan teman-teman ingin menanyakan nih. Pertama, bagaimana konsep berita di Global TV? Oke, kalau konsep berita kita sebenarnya ringan karena kita bukan televisi berita. Global TV itu kan bukan TV berita. Jadi kita ringan beritanya, kita tetap ada berita politik, berita hukum, kriminal, terus juga berita feature-nya gitu. Tapi kita nggak Spesifik ya, iya, berita gitu ya. gitu. Karena kan sekarang itu media ada yang media khusus news gitu kan. Nah kalau kita lebih ke berita ringan aja, konsepnya berita ringan yang sebenarnya masyarakat bisa update di kita gitu, tapi mungkin lebih ke yang sidebarnya gitu, yang misalnya kalau berita politik udah update di berita yang televisi, kita nanti ada update-nya gitu. Jadi lebih ke konsep berita ringan karena kita bukan televisi Berita gitu, jadi kayak beritanya ya ringan gitu, nggak yang ada salah satu stasiun TV kan memang khusus untuk menanyakan berita yang berat gitu ya Mbak ya. Karena Global TV kan memang stasiun televisi yang Universal, terus juga ada lebih ke movie-nya, lebih ke kartunnya gitu. Nah berita kita di sini hanya untuk melengkapi aja dari gitu semua ya. itu. Dan saya juga menariknya Global TV ini ada acara anak-anaknya juga ya. Iya benar. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana kalau berita yang ditayangkan melanggar kode etik? Menurut Mbak Sema nih seperti apa ya? Kita sih ya sebisa mungkin sebagai media berusaha bertanggung jawab ya dalam menyiarkan berita gitu. Jadi berita yang melanggar kode etik ya pasti itu berita yang dibilangnya itu melanggar aturan-aturan yang sudah ada gitu kan. Dari pemerintah sendiri kan memang udah ngasih tahu ya ada kode-kode etik yang memang kita harus jalankan gitu. Jadi kalau misalkan ada berita yang memang melanggar kode etik ya pasti kita lebih protek gitu ya atas berita gitu ya. Jadi waktu pembuatan kan proses produksi berita ada pra-produksi, terus juga ada pada saat produksi sama after produksi kan. Nah itu kita pikirkan baik-baik gitu, mana naskahnya, misalkan mulai kalau misalkan di Buletin Indonesia Malam ya pembuatan naskah, kita lihat dulu nih mana naskah-naskah yang kalimat-kalimatnya itu tidak menyinggung gitu, terus juga tidak membuat efeknya negatif gitu kan. Jadi kita harus edit benar-benar gitu. Saya sebagai tugasnya asisten produser dan juga produser yang nanti ngedit lagi, lihat mana nih berita naskahnya sudah oke belum, naskah sudah oke pada saat siaran. Mana nih kita lihat yang misalkan looking presenternya gitu nggak boleh terlalu seksi karena itu juga melanggar kode etik gitu. Jadi benar-benar harus dilihat banget gitu ya. Mungkin dari pihak KPI sendiri itu lebih detail lagi ya kelihatan. Jadi kadang kita juga kalau dapat saran-saran gitu supaya dikasih tahu mana nih berita kalian yang benar, yang sesuai dengan kode etik jurnalis gitu. Tapi saya suka ngeliat kalau image seorang pembawa acara berita tuh smart gitu ya. Iya, kita dituntut untuk kayak gitu sih. Iya, smart gitu kan, karena kan berita gitu. Iya. Makanya meskipun kita gitu. Iya, meskipun kita beritanya ringan gitu, tapi juga kita dituntut untuk smart ya bisa membawa. Bukan tapi katanya memang benar smart ya. Harus. Oke, langsung aja ke pertanyaan ketiga. Bagaimana Global TV melihat media massa pada saat ini? Oke, media massa saat ini saya rasa semakin berkembang, semakin pintar, semakin hebat ya. Keren-keren media TV sekarang, baik itu cetak, elektronik gitu ya, terutama televisi gitu yang tadinya dulu masih sedikit stasiun televisinya, sekarang semakin banyak sekali stasiun televisi, dan televisinya juga semakin beragam gitu. Ada yang televisi khusus berita, ada yang khusus entertainment, ada yang khusus traveling gitu ya. Semakin keren kalau menurut saya, tapi kerennya ini juga dalam artian berbagai macam gitu. Ada yang justru malah semakin kesini punya kepentingan khusus gitu. Jadi ya media massa tuh harus
sekarang kalau saya lihat tuh kita ini harus pintar-pintar gitu nonton media mana yang kiranya tuh bersikap netral begitu, karena banyak sekali juga sekarang semakin kesini media yang punya kepentingan khusus gitu untuk menyiarkan berita gitu. Yang tadinya kita mau nonton berita itu kalau dulu mau tahu update informasinya apa gitu, hari ini ada kejadian apa nih, oh ya katanya ada banjir di mana gitu. Tapi sekarang lebih kepada berita ini kayaknya bakalan ditayangin di sini deh gitu. Kita udah tahu gitu. Terkonsep ya, udah terlihat gitu loh. Gitu. Berarti ini tugas penonton memilih memilih acara yang benar-benar netral, yang benar-benar menarik untuk ditonton gitu ya. Sekarang kan saya rasa masyarakat udah pintar banget iya, gitu pintar ya. Banget. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah Global TV menjalankan konsep agenda setting media? Nggak semua sih, nggak semua ya. Kadang kita ada yang khusus memang dibuat itu agenda setting. Agenda settingnya misalnya kayak misalkan berita feature. Feature tuh berita ringan kan. Kita pengen menyeting misalkan sebuah program itu yang menyentuh masyarakat gitu untuk mau nonton kita gitu. Jadi kita buat sedemikian rupa bagaimana liputannya itu dibuat ya orang jadi tersentuh begitu. Itu kan namanya di setting gitu ya. Kita mengagenda setting kan gitu. Nah, penonton ya nonton stay tune terus di situ gitu loh. Gitu. Jadi ya ada, tapi nggak semua berita gitu. Karena kan kita kalau yang agenda setting itu memang berita yang bisa kita setir gitu. Jadi kita juga harus hati-hati kalau mau mengagenda settingan berita gitu. Tapi kadang kita pakai itu untuk berita-berita yang tertentu, berita-berita ringan, berita-berita yang memang untuk menarik penonton lah. Betul. Yang dalam artian kita buat untuk orang bisa nonton kita gitu. Ini buat jadi perbandingan. Oh iya, misalkan berita stasiun televisi A menayangkan soal feature-nya makanan pinggir jalan gitu. Tapi kita mau coba lihat gimana sih penonton kalau kita buat makanan yang high class gitu. Kita mau tahu di agenda settingkan gitu. Ayo kita pikirin gimana nih caranya reporternya bisa datang ke suatu tempat dengan gayanya kita pikirin, cara bicaranya juga kita pikirin. Nah itu kan di agenda settingkan gitu. Nah kita lihat oh ya penontonnya ternyata lebih suka kemana, itu kan bisa dilihat nanti dari rating and share. Jadi untuk menarik agenda settingnya lebih kepada untuk menarik si penonton ya. Betul. Jadi nggak semua berita di agenda settingkan. Langsung ke pertanyaan kelima. Siapa yang berperan menginstruksikan agenda setting di media? Yang berperan itu biasanya pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi dari sebuah stasiun televisi itu sendiri. Jadi setiap di stasiun televisi itu masing-masing punya divisi kan. Misalnya divisi news, divisi entertainment, divisi feature. Nah, masing-masing itu punya pemimpin redaksi. Nah, pemimpin redaksi itu yang menginstruksikan gitu mana berita-berita mana yang kita bisa agenda settingkan gitu, mana yang berita harus di agenda settingkan, itu biasanya pemimpin redaksi. Oh gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa penting acara hiburan lain selain berita untuk masyarakat seperti komedi dan lainnya? Kebetulan karena kita televisi global ini universal, kita ada infotainment ada, kartun ada, movie ada gitu, dan newsnya juga nggak ketinggalan. Audisi jangan sampai lupa. Iya benar, itu juga punya audisi dan itu menarik banget gitu peminat dari masyarakatnya gitu. Jadi The Voice ya yang baru selesai. Benar, The Voice baru selesai. Jadi ya berita program-program di luar news itu menurut aku sih juga cukup penting banget dalam stasiun televisi gitu karena kan memang untuk menarik penonton nggak harus penonton yang harus, kalau berita kan ibaratnya yang menarik itu penonton dewasa gitu kan, anak-anak kan harus juga terkesan dengan acara-acara di TV tersebut. Benar banget gitu. Cuma ya kita juga harus lihat lagi kan gitu komedinya seperti apa. Kalau balik lagi saya singgung pertanyaan yang kamu bilang harus melihat kode etik gitu kan, kadang komedi itu juga kita suka nggak bisa kontrol kan. Iya, karena itu live, apalagi live ya gitu kan. Jadi benar-benar jadi tugas kita nih asisten tugas produser yang memang benar-benar meng-create acara komedi itu biar lucu, biar asik, tapi tetap enak ditonton, tetap nggak nyinggung, tetap nggak berbuat negatif gitu apa yang dikeluarin sama para
komediannya gitu kan. Nah itu yang kita harus pikirin juga, jadi meskipun kita ada tapi tetap kita harus hati-hati, khususnya buat Global TV ya. Iya. Jadi maka buat acara yang mendidik, berkelas. Jadi biar komedi tapi juga mendidik gitu, Iya. biar komedi tapi nggak Ada isinya gitu loh. ada isinya gitu. Oke, pertanyaan ketujuh, strategi komunikasi seperti apa agar pesan dalam berita sampai pada masyarakat? Strateginya cukup kita update dan kita beda dari yang lain. Kalau dari Global TV gitu ya, kita yang tadi aku bilang, yang di awal tadi aku bilang kalau Global TV, oke, kita memang bukan televisi berita gitu, tapi kita mau cari sisi lain dari berita itu sendiri. Jadi strateginya adalah gimana nih orang udah nonton update berita itu di televisi yang memang nyiarin 24 hours buat berita gitu ya. Jadi gimana caranya orang ngelirik berita kita? Oh ya udah, kita harus buat sisi lainnya gitu. Kalau kamu paham nggak? Misalnya nih aku buat case-nya tentang politik lah ya, kita lagi pilkada. Oke, pilkada sekarang orang lagi sibuk menyecar mana nih si cagup si 1 kemana, cagup si 2 kemana, cagup si 3 kemana. Tapi kita justru enggak, kita lihat mana pendukung-pendukungnya, kita lihat pendukung-pendukungnya mana sih yang unik-unik gitu, yang kiranya rela berkorban demi konten yang beda dari gitu. berita lain ya. Jadi kan orang notice gitu ya, oh Global TV ini punya sisi lainnya gitu. Tapi kita tetap update gitu, kita tetap ada berita intinya tetap disiarkan, tapi kita juga mencari hal yang lain juga agar penonton lebih tertarik melihat. Jadi karena strategi komunikasinya update dan berbeda dari yang lain. Karena kan memang ya kembali lagi gitu loh, Global TV kan memang bukan berita televisi berita, jadi harus ya sepintar-pintar inovasi ya. Benar. Jadi kita harus pintar-pintar punya strategi gimana caranya berita kita nyampe, tapi juga nyampainya juga bukan sekedar sampai biasa gitu, tapi orang sampai oh ya beritanya Global TV gini loh gitu. Gitu. Seru sih, seru banget gitu. Kayak seru sekali ya kalau kerja di kantor televisi seperti ini. Benar-benar mau nggak mau kita harus update, mau nggak mau kita harus cari yang berbeda, smart, kreatif itu harus banget dalam berita gitu ya. Jadi strateginya ya kita benar-benar yang memang harus update terus, kreatif terus gitu, cari gimana caranya biar penonton nih suka sama kita. Dan satu lagi jangan lupa. Apa? Fashion. Benar. Apalagi seorang presenter ya. Oke, terima kasih buat Mbak Sema atas waktunya. Semoga karirnya ke depan semakin semakin bagus. Dan tidak lupa buat Global TV semoga semakin mendidik, beritanya semakin terdepan, pokoknya semakin dicintai oleh penonton di Indonesia. Amin. Terima kasih juga. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, sekian tugas dari kelompok massa kami. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the money.